Di sudut tua Yogyakarta, kota gede menyatukan pengrajin perak, pasar tradisional, dan sejarah Mataram Islam. Dokumenter ini menelusuri kota yang menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman, dari keramaian pasar hingga keheningan Cepuri. Selamat datang di Mozaik Kota Gede, dari riuh pasar hingga keheningan Cepuri. Museum Kota Gede yang sekarang dikenal sebagai Intro Living Museum Kota Gede resmi berdiri tahun 2022 yang didirikan untuk melestarikan sejarah dan tradisi kerajinan perak yang telah menjadi ciri khas Kota Gede sejak masa Kesultanan Mataram. Museum ini diresmikan sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya sehingga pengunjung dapat memahami perjalanan panjang Kota Gede sebagai pusat seni kriya dan sejarah Mataram. Pada arsitektur Kota Gede Yogyakarta, konsol besi memiliki makna yang berkaitan dengan fungsi, estetika, dan simbol status sosial masyarakat pada masa perkembangan kawasan tersebut. Namun, lebih dari sekedar elemen teknis, konsol besi juga menjadi tanda bahwa rumah-rumah tersebut dimiliki oleh para saudagar kaya Kota Gede. Pasar Kota Gede merupakan salah satu pasar tertua di Yogyakarta. Dibangun pada masa Kerajaan Mataram Islam, pasar ini awalnya menjadi ruang bertemunya para petani, pedagang, dan perajin dari berbagai penjuru. Disinilah denyut ekonomi kerajaan bermula, sebuah simbol penting yang menghubungkan kebutuhan rakyat dengan pusat pemerintahan. Meskipun zaman berubah, pasar Kota Gede tetap bertahan. Bangunannya memang mengalami renovasi, tetapi suasananya masih mempertahankan ciri khas masa lalu. Gang-gang sempit, aroma rempah, sapaan akrab para pedagang, dan suasana pagi yang selalu sibuk. Di tempat inilah warisan ekonomi tradisional dan budaya urban bertemu dalam harmoni yang sederhana namun penuh makna. Itu dari teman. Kalau prosesnya itu ya agak lama ya, disuruh luto, disuruh apa-apa itu gitu. Itu dari tahun berapa? Wah, tahunnya 75-an. 75 gitu. Dulu kan kemasan, tapi emas sudah lalu terus ganti perak. Dari umur berapa? 20 ya, kira-kira 20. muda ya? Iya. Lantas Terus tekniknya tuh yang paling khas tuh kayak gimana? yang paling Khas. cuma dipalu, betul? Ini dari palu terus dikikil gitu. Ini nggak ada kalau sudah itu mau baru buat ini buat gini kayak anu. Perasaannya gimana kalau melihat karya perak Kota Gede ini tuh dikenal luas dan menjadi bagian dari identitas? Tidak seperti dulu ya. Iya. Soalnya kan banyak yang produksi Lebih, di Bali, iya. Surabaya barang itu, jadi banyak saingannya gitu. Kota Gede itu produk kurang gitu. Nah dulu kan yang kondang kan Bali sama sini gitu.
kota Perak. Oh iya. Iya. Sekarang udah enggak seperti dulu. Ini ya masih jalan. Masih jauh. Gitu. Terus harapannya Mbah terutama buat kelestarian budaya kerajinan perak ini ke depannya gimana? Kedepannya ya kalau cincin itu gimana ya? Cincin itu biasanya berkaitan dengan batu ya. Itu kalau batunya itu gayeng rame, nah itu cincin ya rame gitu. Ya. Tuh. Berarti udah banyak yang pesen. Iya, banyak yang pesen. Dulu ceritanya Kanjeng Gusti Penemban Senopati yang duduk di sini itu punya musuh yang namanya Ki Mangir Wonoboyo. Besok ada cerita panjang, terus iso jadi mantu nih, bisa jadi menantu. Dulu tidak mau sowan di sini, ngabekti di sini, besok jadi menantu mau sowan di sini, tapi sedang ngabekti begini bentukan kepalanya. Dapat dikasih ini batu keras saja bisa lekuk, saking sekinya dia Mangir Wonoboyo. Bisa jadi terus bisa jadi kayak dewi dari sertifikat dewi. Ning ngeringin niki karo makam masyarakat itu. Kepandian karo bapake Raja Kanjeng Gusti Panembahan Senopati to ning sik manggi mriki riyin. Nek Raden Ronggo ajeng dikembalikan itu lalu di Bantul itu ada ular panjang besar itu ibunya bilang kalau ada ular di sana Raden Ronggo disuruh ke sana itu terus perang kali ulo. Perang sama ular sakti atau? Ular sakti ya sebenarnya terus sedang perang itu ada suara aku ibu. Oh, ternyata ular itu ibunya. Raden Ronggo diemban kali ulo terus dibawa ke sana. Ini jasadnya ada di meninggal di Bantul itu, tapi makamnya tulisannya di Mutian, makamnya Raden Ronggo. Oh, jangan demikian. Kami dulu berbulan ini sesepuh raja, penasihat raja, madep kerajaan Bupati Mondorogo. Tempat air untuk sesuci. Oke, memang dari dulu itu posisinya sudah di mana barang-barang ini yang pertama ya, di tempat ini udah di situ atau tadinya di mana? Nek kula nate Semerep niku niki dereng dibangun terus altene niku niki. Oh, udah di situ berarti. Nggih, terus tetep untuk mriku ya. Mbok menawi lewe moto saking mriku dados putrine nggih wonten terus nggih makam niku nggih dereng wonten makam. Oh. Kotak-kotakan niku Oh. niku ning wit-wit gedang niku. Nggih wit suket. Benteng Jepuri merupakan struktur pertahanan lapis dalam yang dahulu berfungsi melindungi area inti keraton Kerajaan Mataram Islam pada masa awal pemerintahannya di abad ke-16. Dibangun menggunakan bata merah tebal dengan gaya arsitektur peralihan Hindu-Islam. Benteng ini memiliki jejak ikonik berupa dinding atau jebolan yang dikaitkan dengan legenda kesaktian Raden Ronggo. Kini, sisa reruntuhannya menjadi situs cagar budaya
yang menyatu harmonis dengan pemukiman warga di Kampung Dalam Kota Gede Yogyakarta sebagai saksi bisu tata ruang ibu kota masa lalu. Perjalanan kita hari ini memperlihatkan bahwa Kota Gede adalah ruang penting dalam sejarah dan perkembangan budaya Yogyakarta. Pasar Kota Gede yang telah berdiri sejak masa Mataram Islam menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi tradisional menjadi fondasi bagi tumbuhnya komunitas perajin. Sementara itu, museum dan situs-situs bersejarah di sekitarnya membantu kita memahami asal-usul kota, proses berkembangnya kerajinan perak, hingga peran masyarakat lokal dalam merawat warisan tersebut. Melalui interaksi antara pasar, museum, dan para perajin, kita bisa melihat bahwa kerajinan perak di Kota Gede bukan hanya komoditas, tetapi bagian dari identitas budaya yang terus hidup. Tradisi ini bertahan karena adanya kerja kolektif, dukungan keluarga perajin, para pedagang lokal, serta masyarakat yang terus menjaga nilai sejarah dan ekonominya. Dengan memahami perjalanan ini, kita tidak hanya melihat Kota Gede sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai pusat pengetahuan tentang bagaimana budaya, ekonomi, dan sejarah berjalan beriringan. Penelusuran ini mengingatkan kita bahwa warisan budaya hanya dapat bertahan jika ada upaya bersama untuk merawat, mempelajari, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Saat kita meninggalkan Kota Gede, kita membawa lebih dari sekedar pengetahuan. Kita membawa rasa hormat pada sejarah, pada manusia yang membangunnya, dan pada budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Inilah cerita Kota Gede, cerita tentang perak, tentang kehidupan, dan tentang ingatan yang terus bersinar, bahkan ketika waktu terus berjalan.